Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wa bisalli wa yassirni wa qudatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi bagaimana di kelas lancar? Alhamdulillah Oh, saja. oke. Tadi pelajaran apa sebelumnya? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia Ya, kalian? saya pelajaran Jepang, Pak. Oh, Jepang. Iya, soalnya kelas saya mah ada Jepang. Bentar, sebentar. Kamu tuh kelas IPS mana tuh lupa lagi? IPS 3, Pak. Oh, kamu? Saya IPA 1. Oh, oke. Itu baik. Iya, Pak. Baik. Tapi alhamdulillah ya kita bisa kumpul lagi di Alhamdulillah. sini di acara ya biasa kita diskusi bersama supaya memang kita tahu arahnya ke depan mau seperti apa, dan itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai guru BK dari anak-anak yang luar biasa ini. Amin. Tapi sebelumnya kita akan memulai berdiskusi, kita baca doa dulu demi kelancaran dan juga keberkahan diskusi hari ini. Bapak akan langsung memimpin doanya. Mari kita baca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Baik. Baik teman-teman, karena mungkin kita baru ketemu sekitar 1 atau 2 pertemuan, jadi saya akan memperkenalkan kembali nama saya Hilman Ansori. Alhamdulillah saya juga guru baru di sini, baru 2 pertemuan masuk di sini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita nanti masuk materi. Baik, boleh perkenalkan nama dulu? Baik, Pak. Nama saya Ajud Muhammad. Ajun Muhammad. Jadi mau perkenalkan diri, Pak. Nama Ya. saya Dadang Mulyadi. Dadang Mulyadi. Ini Ajun Muhammad, ini Dadang Mulyadi. Iya. Baik. Sebelumnya Bapak boleh tahu hobinya Ajun ini apa? Saya hobinya futsal, Pak. Selain futsal ada lagi? Main PS, Pak. Ada lagi? Sama poli udah. Oke. Kalau Dadang ini ada hobinya Iya, apa? Pak. Nama hobi saya main raket. Main raket, bulu tangkis. Iya, mungkin kayak gitu. Ada lagi? Main yang bulat-bulat itu apa yang? Bola. Iya, bola. Voli ya. Ya. Terus satu lagi yang gini. Oh, itu nembak. Iya, Oke. itu, Pak. Baik. Karena kita sekarang tuh lebih ke bimbingan karir ya, jadi Bapak juga pengen tahu cita-cita dari teman-teman yang lain. Nah Bapak itu ada telepon Oh, dari iya, Pak. guru yang lain, nggak apa-apa, jangan mau diskusi kita ya. Oke, cita-citanya dari Ajud ini apa? Saya cita-cita ingin jadi guru, Pak. Oke, jadi guru. Ada lagi selain jadi guru, ada lagi? Nggak ada, Pak. Oh, cuma guru aja? Iya. Oke, kalau ini dan Cita-cita saya jadi pengusaha, Pak. pengusaha. Ya, Oh, pengusaha. lebih detail lagi ada pengusaha apa? Pengusaha Bidang apa misalnya properti properti. kayak gitulah, Material perumahan kayak gitu. ya. Oke. Jadi bos lah intinya, amin ya. Baik. Baik, kita mulai lagi ya, dan Bapak akan ulangi aturan hari ini tuh. Bapak akan membuat satu game. Game ini arahnya adalah bagaimana teman-teman bisa memprioritaskan hal mana yang teman-teman akan kejar setelah selesai dari SMA ini gitu ya. Bapak sudah membuat dan sudah membeli, ini adalah satu kertas kecil ini. Nanti teman-teman boleh menuliskan apa yang ingin teman-teman kejar dulu. Nanti Bapak kasih seorang 5 kertas ini. Teman-teman silakan nulis 5 dan nanti ditempel di sini aja. Ya. Yang paling atas yang teman-teman prioritaskan terlebih dahulu. Boleh? Ya, Oke, siapa? ini Bapak sudah memberikan pulpen satu-satu. Terima kasih, Pak. Sama ini. Terima kasih, Pak. Baik, ini boleh kertasnya. Nah, Ini kertasnya. Oke. bisa. Oke, nulis tujuan dulu ya. Tujuannya. Tujuan yang akan lebih diutamakan nanti setelah selesai SMA. Misalnya, Pak, Pak, bukannya gimana? ke Bali. Oh iya, maaf. Jangan suka lucu ya. Maaf, Pak. Oke. Misal saya pengen jadi guru ya, yang pertama kali ya tulis di sini. Nanti setelahnya kalau saya tidak jadi guru jadi apa ya? Nah, tulis di Iya. bawahnya sampai 5 ya. Teman-teman, intinya merencanakan kelanjutan studi kepanjangan ataupun nantinya mau arah pendidikan tinggi atau kuliah ataupun nanti bekerja adalah sebuah pertimbangan yang harus diambil secara matang gitu teman-teman ya. Jadi Bapak sudah memberikan teman-teman kertas itu supaya teman-teman bisa memikirkan dulu apa yang akan teman-teman kerjakan dan teman-teman teman-teman bisa ambil dengan pertimbangan yang sangat panjang.
Boleh, udah. Kalau ini nggak nempel kenapa ya? Oh, nggak apa-apa kalau nggak nempel ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Medianya kita pindahin ke mana ya? Sini aja ya. Ya. Nah, sini. Oke. Kamu salah, harusnya di sini nulisnya. Karena ini penempelnya ada di sini ya. Iya. Nih, kalau sini ketutup banget. ya. Ya, bisa diulangi lagi. Nah, sini nih bisa nempel nih, di sini aja nempelnya. Ya Pak. Nah, coba lihat. Nah, diulang lagi ya ini. Nempelnya juga sama salah. Iya. Kalau ini perekatnya ada di sini, berarti di belakangnya, ya. Iya Pak. Ini ya Pak. Nah, ini masih salah juga. Ini di belakangnya, boleh diulang lagi, nak. Nah, ya. Aduh. Kan ini perekatnya di sini nih. Iya. Berarti nulisnya di sini. Ya, jangan searah sama perekatnya. Iya Pak. Boleh. Nah, Ajib, orang tua kerja apa, nak? Orang tua saya petani Pak. Oh, petani. Iya. Baik. Kalau Nanadang, Orang tua saya bekerja di nempel nggak? Kalau nggak nempel di sini aja nggak apa-apa. bekerja di ini Pak, di perusahaan Pertamak. Oh, oke, pertama, perusahaan pertama bagus. Baru satu nih, baru lanjut aja 5 ya. Oh, 5 ya Pak. Ya, Kok banyak sih Pak? nggak apa-apa. Kita tuh harus bisa mempersiapkan plan A, plan B, dan plan C-nya. Ini yang di atas mana dulu nih? Ini kan ada bisnis Nah, tadi. itu pang atasnya Dulu Pak. dulu Pak. Yang kedua dosen, oke. Ini gurunya belum ada nih. Kan tadi Bapak ambil Pak. Kan itu salah, kebalik nempelnya. 5 ya Pak. 5. Mau jadi apa lagi ya? Oh, apalagi ayo. Oh, guru dia. Oh, iya. Guru. Oke, terus bisnis dulu tadi dulu nih. Bisnis dulu Pak. Bisnis. Pak, sesuai Nah, ini TNI aja. dulu. Oke, terus atlet. Nantinya Pak. Ada lagi nggak? Ya, ada lagi ya. Ayo, apa lagi ya? Teman-teman sok explore, ingat-ingat lagi hobi teman-teman. Kalau memang hobinya di dunia musik pun nggak apa-apa. Misalnya nulis, saya pengen jadi musisi ya nggak apa. Pak. Oke, dosen lagi. Oke, dosen di urutan nomor 4. Ya Pak. Oke, YouTuber bagus. Iya Pak. Oke, emang bagus. Satu lagi ya. Nah, ini udah selesai nih, satu lagi. Tinggal dagang nih. Ini dosen kedua Pak. Oh, dosen kedua, nanti bisnis ketiga. Jadi kapan gitu? Ini paling atas Pak. Sebelum pengusaha. Ya. Ahli surga, amin. Amin, ya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, selanjutnya Bapak akan ngejelasin alurnya ya. Jadi gini teman-teman, bayangin persiapan apa yang sudah teman-teman lakukan untuk menuju cita-cita yang teman-teman sudah tulis kelima ini. Kalau Ajib ini kesehariannya lebih suka apa nih? Apakah membaca, menulis, belajar, main bola, atau apa kesehariannya yang sering dilakukan dan diulang-ulang? Saya membaca Pak. Membaca. Ya. Oke, berarti tepat dengan nomor 1 guru ya. Bisa ditanya kalau Lebih suka olahraga Pak. olahraga, berarti ada di poin nomor 4. Baik. Nah, berarti masih ada 3 poin yang seharusnya lebih diutamakan ya. Jadi arahnya gini teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan, misalnya cita-citanya adalah atlet sepak bola, maka di SMA ini teman-teman harus benar-benar mematangkan dasar-dasar dari sepak bola tersebut, seperti belajar passing, heading, lari, dan seperti itu menguatkan fisik. Maka kalau Bapak boleh saran ke depannya, nih teman-teman kan sudah tahu nih 5 hal yang ingin teman-teman tuju. Nah, nanti silakan prioritaskan juga perilaku keseharian untuk mengejar ke 5 hal ini. Baik, sebelumnya ada yang mau dipertanyakan sebelum kita melanjutkan diskusi lagi? Mangga dari aja nih.
terserah. Nah, ini lebih ke guru dosen. Bagaimana sok? Terserah. Yo, tanyain. Pak, saya mau bertanya Pak, Boleh. dunia pendidikan itu gimana sih Pak? Supaya lebih saya mengenal dunia pendidikan, jadi boleh Bapak terangkan dunia pendidikan itu bagaimana? Baik. Kebetulan karena Bapak kuliahnya dulu di IKIP Siliwangi ya, jurusan pendidikan juga. Kebetulan ini anak konseling. Ya. Jadi menurut dosen Bapak namanya Pak Reza Fahrepi, waktu itu malam-malam kita sempat berbicara dan berdiskusi. Sebenarnya dunia pendidikan itu arahnya bukan edukasi. Ya. Karena kalau edukasi sendiri itu bisa didapatkan di Google ataupun di hal-hal yang memang sifatnya memberikan informasi seperti buku ataupun suatu hal yang bisa menambah informasi tersebut. Tapi pendidikan itu arahnya adalah merubah pola pikir. Dari SMP yang menghadapi masalah itu misalnya gancang marah ataupun tidak bijaksana dalam mengambil putusan. Nah, maka selanjutnya ketika SMA dan juga perguruan tinggi, pendidikan itu merubah pola pikirnya. Begitu lah sedikit. Ya, Pak. Baik, ada lagi? Saya mau bertanya Pak, kalau di dalam dunia bisnis itu Mhm. cara mencegah bangkrut gimana Pak? Oke. Ambruk gitu. Oke, baik. Sepengetahuan Bapak, dunia bisnis itu sangat riskan sekali dengan hal-hal yang tidak terduga. Maka ketika teman-teman masuk ke dunia bisnis, kita perlu mempunyai satu tabungan. Tabungan tersebut itu untuk mencegah kebangkrutan tersebut. Karena ketika manajemen keuangan atau manajemen dalam mengatur organisasian usaha tersebut kacau, maka arahnya kita tidak bisa memperkirakan hal-hal yang datang tidak dengan kita rencanakan gitu. Seperti kalau kita misalnya jualan bakso nih, Ya. kita kan sudah tahu bahan-bahannya seperti ini dan ternyata si kompornya itu rusak gitu. Nah, itulah hal-hal yang tidak terduga dan kita harus punya backupnya. Jadi kalau Bapak bisa saran, kita harus mempunyai tabungan-tabungan tersebut yang untuk mencegah kebangkrutan. Oh ya siapa? Baik, ada lagi? Ada Pak. Boleh. Mangga boleh. Mau pendidikan mangga. Boleh. Yang penting intinya dari diskusi ini teman-teman bisa memfokuskan diri terhadap karir yang ingin teman-teman capai. Oke. Kalau misalnya nih Pak, kalau kita tuh bisa kuliah nih di pendidikan, tapi ketika kerja tuh di bidang lain, gimana tuh Pak? Oke. Dalam dunia yang memang pada akhirnya kita tidak bisa memutuskan apa yang kita tuju, karena kita hanya bisa merencanakan ya teman-teman, tapi tetap keputusan dan juga kebijakan yang akhirnya nanti kita terima itu adalah kehendak yang maha kuasa itu. Maka kalau Bapak bisa saran, ketika kita masuk suatu pekerjaan tidak sesuai dengan passion kita, kita harus memikirkan dua hal. Satu, kita akan mengorbankan diri kita bekerja di tempat situ, atau kita akan mengorbankan tempat itu untuk mencari passion kita gitu. Karena sebenarnya pekerjaan yang paling nyaman itu ketika kita melaksanakan pekerjaan itu sesuai bakat dan minat, dan bakat dan minat kita itu dibayar oleh pekerjaan tersebut gitu. Kalau teman-teman merasa masih mampu dalam pekerjaan tersebut, ya lanjutkan. Kalau memang tidak mampu, jangan menyiksa diri sendiri. Lebih baik kalau Bapak ya menjadi pengusaha, lebih baik menjadi raja di kerajaan yang kecil daripada menjadi babu di kerajaan yang besar. Itu sih. Iya Pak. Ya Pak mau nanya lagi Pak. Boleh. Amin ya, nanti jadi pengusaha ya. Amin. Nah, cara mempertahankan itu tuh gimana kalau kita udah mencapai Mempertahankan semua itu kesuksesan ya? Baik, dalam dunia usaha itu ada satu nama yang hal ini adalah nanti mempertahankan dan mengkonsistenkan kesuksesan kita. Namanya itu adalah inovasi. Nah, inovasi ini bagaimana kita bisa memikirkan suatu hal yang baru. Misal, kalau kita hanya menjual bakso saja,
yang isinya itu-itunya saja, pasti pelanggan itu bosan ya nggak? Ya, tapi ketika kita bisa berinovasi, misalnya bakso tikus gitu ya, atau bakso babi, nah boleh, atau bakso anjing gitu ya, bakso orai, ya itu hanya penamaan saja, oh, tapi iya, siap. di dalamnya masih halal gitu ya, atau Siap. bakso yang corona gitu, ada Oh, cabai-cabainya, itu iya. adalah inovasi-inovasi sehingga membuat orang lain tuh tidak bosan untuk datang ke kita. Nah itu sih ya, kalau dari Bapak mah Ya. tetap berinovasi. Gitu. Ada lagi? Nah, mungkin cukup Pak. Baik. Cukup, Pak. Baik, intinya teman-teman harus benar-benar fokus dengan apa yang dituju dan mempersiapkannya. Karena kesuksesan itu adalah hal yang kita mulai sekarang. Dengan yang mulai sekarang itu kita akan mempersiapkan kesuksesan tersebut. Mudah-mudahan obrolan sekarang ini menjadi amal ibadah buat kita. Amin. Sebelum kita tutup, kita baca doa dan juga mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.